GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, Yuk belajar di GP Media. semangat! Dadah! Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal UTBK. Oke. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Ini dia soal pertama. Diberikan reaksi seperti berikut ya. FeS ditambah dengan O2 gas menjadi Fe2O3. Jika direaksikan antara 2,8 gram Fe dan 1,92 gram O2, jika Ar, Fe, dan O berturut-turut ada 5, 6, dan 16, maka jumlah Fe2O3 dalam gram yang dihasilkan adalah berapa? Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakannya, yaitu Fe ditambah dengan O2 menjadi Fe2O3. Nah, kita bisa tulis Fe-nya 2, O-nya itu 3/2, dan Fe-nya udah 1 aja. Tapi biar angkanya lebih enak, kita kali 2 semua sehingga jadi 4 Fe ditambah dengan 3 O2 menjadi 2 Fe2O3. Oke, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah mencari yang namanya mol dari setiap reaktan yang ada. Oke, di sini reaktannya kan ada Fe dan O2. Sehingga mol Fe itu akan sama dengan 2,8 dibagi 56. Oke, maka hasilnya itu adalah 1/20 ya. Atau sama dengan 0,05. Sementara mol dari O2 itu akan sama dengan 1,92 dibagi 32. Maka hasilnya itu adalah 0,0. Oke, langkah selanjutnya kita buat MRS. Kiri kurang, kanan ditambah. Oke. Kita taruh mol mula-mulanya untuk Fe itu 0,05, sementara untuk O itu 0,0. Nah, ya di sini kita bisa bandingin antara Fe dan O3 mana yang habis. Untuk Fe itu adalah 0,05 dibagi 4, sementara O2 yaitu 0,06 dibagi 3. Di sini hasilnya 0,02. Sementara yang sebelah kiri itu adalah 0,0125. Oke, udah kelihatan bahwa yang lebih besar itu adalah yang O2, sehingga yang habis duluan adalah Fe. Oke, berarti Fe-nya untuk yang Fe yang bereaksi 0,05, sementara untuk yang O2 bereaksinya itu adalah 0,0125 dikali 3. Maka hasilnya itu adalah 0,0375. Maka hasil sisanya itu adalah 0,0225. Oke. Sementara untuk Fe-nya mula-mulanya 0 dan yang bereaksinya itu akan sama dengan 0,025. Oke, perkalian antara 0,0125 dikali koefisiennya 2. Oke. Sini 0,025. Karena yang ditanya massa ya, kita konversi. Massa itu akan sama dengan mol dikali dengan mR. Oke. Molnya itu adalah 0,025 atau sama dengan 1/40. Untuk Fe Mr dari Fe2O3 ya. Fe2O3 yaitu 56 kali 2 ditambah dengan 16 kali 3. Berarti akan sama dengan 112 ditambah dengan 48. Oke, itu 1/40, maka 1/40 kita lanjut ke sini, 1/40 dikali dengan 160. Oke, maka hasilnya itu adalah 4 gram. Jawabannya adalah yang C. Itu dia untuk nomor 1. Kakak lanjut ke soal nomor 2. Diberikan data potensial reduksi dari beberapa logam yang ada. Dari data di atas, maka pernyataan mana yang di bawah ini yang paling tepat? Na sebagai oksidator terkuat di antara logam lainnya atau yang ada yang di atas. Oke, oksidator. Oksidator itu mengalami yang namanya reduksi. Ya, oksidator. Oke, berarti lihat di antara Na, Be, dan Mn, kita urutin nilai E-nya. Itu yang pertama yang paling besar adalah Mn.
lebih besar daripada BE, lebih besar daripada NA. Oke, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa Mn kalau dibandingin sama yang lain adalah oksidator terkuat karena nilai E-nya paling besar. Oke, seperti itu. Berarti pernyataan A salah. Jika diurutkan berdasarkan tingkat kemudahan reduksi. Nah, kita udah ngerjain nih yang tadi, menentukan oksidator terkuat ya, kita nentuin berdasarkan nilai E-nya. Makin besar E-nya berarti makin mudah reduksi. Nah, ini urutannya Mn, Be, Na. Berarti ini juga salah. Yang C, Mn akan mengalami oksidasi jika dipasangkan dengan Be. Oke, E dari Mn itu kita bandingkan dengan Be. Oke, karena Mn lebih besar maka Mn akan mengalami yang namanya reduksi. Sementara Be akan mengalami oksidasi. Oke, berarti salah juga yang C. Dan yang D itu adalah Na akan mengalami oksidasi jika dipasangkan oleh siapa saja di atas. Betul tidak? Ya betul. Ya, jawabannya D. Kenapa? Gara-gara ya, kalau kalian tahu nilai E dari Na ya itu lebih kecil daripada E dari Be, E dari Mn. Sehingga Na ini akan mengalami yang namanya oksidasi atau bisa kita sebut dengan reduktor terkuat. Oke, berarti jawabannya yang D. Itu dia untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita masuk ke nomor 3. S dengan nomor atom 16 dan F dengan nomor atom 9 membentuk senyawa S4. Maka bentuk molekul dan hibridisasi dari S4 itu adalah apa? Kita akan menentukan yang namanya bentuk molekul dulu dengan menggunakan rumus PEI akan sama dengan jumlah cabang dikali dengan valensi cabang. Sementara PEB itu akan sama dengan EV atau elektron valensi dari atom pusat dikurangi dengan PEI ya dibagi 2. Nah, berarti di sini kita harus menentukan dulu yang namanya PEI dan PEB. Nah, sementara untuk cabang dan atom pusatnya gampang. Untuk cabang itu biasanya yang paling banyak. Oh, berarti cabangnya di sini itu adalah F. Atom pusatnya itu adalah si S. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari yang namanya konfigurasi elektronnya. Ya, 16S dan 9F. Ini akan menjadi 286, yang ini akan menjadi 27. Oke, elektron valensinya ini 6, valensinya 2. Sementara F itu elektron valensinya 7, valensinya 1. Nah, kita masukin ke rumusnya nih, sehingga untuk PEI akan sama dengan 4 kali 1 akan sama dengan 4. Sementara PEB itu akan sama dengan 6 dikurangi 4 dibagi 2. Berarti hasilnya akan sama dengan 6 kurangi 4 dibagi 2 itu adalah 1. Oh, berarti PI dan PEB-nya itu kan kalau ditotalin jadi 5. Ya, PI-nya 4, PEB-nya 1. Maka bentuknya itu adalah trigonal piramida. Oke, lanjut. Sekarang hibridisasinya. Oh, berarti jawabannya tinggal A dan D. Sekarang hibridisasi. Hibridisasi itu kita mulai dari S, yaitu sebagai atom pusat. Maka konfigurasinya itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Oke, seperti itu. Nah, kita gunakan yang paling belakang, yaitu yang S dan P. Oke, karena dia ada di kulit terluar. Untuk S1, untuk P3. Di S ada 2 elektron, di P ada 4 elektron. Nah, ini 4. Nah, tapi kan sayang, tangannya itu cuma 2 dalam keadaan normal. Nah, sehingga perlu dilakukan yang namanya promosi agar tangannya itu mencukupi. Di sini kan butuh 4. Sehingga nanti itu elektron pada kulit P, 3P akan mengalami yang namanya promosi. Oke, jadi seperti ini. Nah, promosinya itu ke kulit subkulit selanjutnya, yaitu subkulit D. Karena ke subkulit P-nya itu udah penuh nih. Sehingga di sini asalnya jadi 2 jadi 1 karena pindah ke sini. Nah, oke, seperti itu. Karena sudah promosi, nanti dilanjut dengan yang namanya hibrid atau bergabung. Sehingga menjadi 1 untuk S, 3 untuk P, 5 untuk D. Ini 1, 1, ini 2 ya. 1, 1, 1, 1. Oke, tangannya udah 4 nih. Oh, berarti F-nya boleh masuk. F itu kan elektron valensinya 1, berarti elektron yang bakal masuknya juga 1. Di sini 1. Di sini 1, di sini 1, di sini 1.
Sehingga yang dipakainya itu adalah SPPPD. Oh, berarti SP3D2. Maaf, 1 ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Ini diganti jadi 1. Oke, bukan yang A. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Larutan dalam air yang mempunyai titik beku paling rendah. Oke, maksudnya titik beku paling rendah itu berarti delta TB-nya paling besar. Oke, seperti itu. Kalau misalkan delta TB-nya besar, ya. Oke, delta TB-nya besar berarti M kali KF kali I itu juga harus besar juga. Tapi gara-gara pelarutnya dalam air sama semua, berarti KF ini tidak masuk dalam perhitungan, sehingga cukup M kali I saja. Untuk yang A, karena dia glukosa, berarti 0,3 dikali dengan I. I-nya itu karena dia organik, I-nya sama dengan 1. Berarti 0,3 kali 1, 0,3. Untuk yang B, feriklorida. Feriklorida itu adalah FCl2. Berarti I-nya akan sama dengan 3. 0,2 dikali 3 sama dengan 0,6. C-nya natrium sulfat adalah Na2SO4. SO4 sama dengan I-nya 3. Berarti 0,3 dikali 3 sama dengan 0,9. Untuk yang D, magnesium hidroksida. MgOH 2 kali. I-nya sama dengan 3 juga. Berarti 0,3 dikali 3 sama dengan 0,9. Oke, seperti itu. Untuk yang E, ya, aluminium sulfat. Aluminium sulfat itu adalah Al2SO4 3 kali. I-nya itu sama dengan 5. Berarti 0,2 dikali 5 sama dengan 1. Oke, berarti di sini kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang paling besar. Yaitu yang berarti delta TB-nya paling besar dan titik bekunya paling rendah. Seperti itu untuk nomor 4. Maka lanjut ke soal nomor 5. 0,15 mol asam asetat, yaitu dengan Ka-nya segitu, dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air sehingga diperoleh penyaluran penyangga dengan volumenya 1 liter. Maka pH yang dibentuk adalah berapa? Oke, asam asetat itu adalah CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi yang namanya CH3COONa ditambah dengan H2O. Oke, MRS dikurang, ini juga ditambah. Karena di sini satuannya udah mol, berarti kita nggak usah cari capek-capek ya nyari, sehingga kita masukin aja 0,15 sama 0,1. Karena koefisiennya sama, oke, berarti kita bandingin saja yang lebih besar mana molnya. Ternyata yang lebih besar itu adalah CH3COOH, maka NaOH yang habis. Berarti di sini 0,1, di sini 0,1 juga, 0,05. Sementara untuk produk dua-duanya 0 mula-mulanya dan yang terbentuknya adalah 0,1. Oke, berarti sini 0,1, sini juga 0,1. Karena di sini larutan penyangga atau buffer, kalau dikasih tahu Ka berarti yang dicari adalah H+, di mana H+-nya itu adalah Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam dikali valensi. Ka-nya 2 kali 10⁻⁵ dikali mol asamnya 0,05 dibagi dengan 0,1 dikali 1. Oke, ini coret, hasilnya 1 ya. Maka hasilnya itu adalah 10⁻⁵. Maka pH-nya itu akan sama dengan 5. Ini adalah yang B. Oke, itu dia untuk soal nomor 5. Kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah atom netral X mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut. Jika unsur tersebut membentuk senyawa hidrida, maka senyawa tersebut terbentuk kemungkinan adalah berapa? Nah, yang kalian harus tahu bahwa senyawa hidrida itu adalah sesuatu ditambah dengan H+. Oke, berarti di sini kita cari dulu X-nya itu sebagai apa? X ini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, di sini kita bisa tahu elektron valensinya sama dengan 7. Karena kulit terkeluarnya 3, berarti kita ambil S sama P-nya.
dijumlahin 2 tambah 5, 7. Nah, yang akan kita gunakan untuk menentukan senyawa adalah valensinya. Ya, valensinya itu adalah 1. Kenapa 1? Karena elektron valensinya itu lebih dari 7, sehingga valensinya akan sama dengan 8 min elektron valensi. Maka 8 min 7 hasilnya adalah min 1. Nah, sehingga reaksinya akan X min 1 ditambah dengan H plus 1. Maka kita tukar 1 yang plus ini untuk X, berarti X1, minnya juga untuk H, berarti H1. Berarti senyawa yang dibentuk adalah XH, ya. XH. Karena X itu kita bisa cari tahu bahwa kalau elektron valensinya 7, maka dia ada di golongan 7. Kalau golongan 7 ini adalah non-logam. Kalau non-logam, terus H-nya itu adalah non-logam. Ya, kalau non-logam tambah non-logam itu adalah kovalen. Berarti jawabannya ini nggak mungkin dan nggak mungkin. Karena senyawanya XH dan kovalen, maka jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.